stand up komedi salah satu jenis dalam berkomedi. Ya kan, stand up komedi. Kita mau baca sedikit info macam-macam atau jenis-jenis komedi. Yang pertama ada slapstick. Ya. Ini adalah jenis komedi yang mudah dicerna dan bermain dalam lingkup yang luas dan mencakup 3 hal utama, yaitu derita, celaka, dan aniaya. Contohnya. Ya gua tadi itu slapstick. Menganiaya diri sendiri. Contohnya ada juga Rowan Atkinson di Mr. Bean. Main pukul-pukulan, dorong-dorongan sampai jatuh. Tekniknya gimana sih Pak kalau mau nampar gitu Pak? Kalau mau nampar gitu? Oh biasa, nampar biasa gini. Ini kan gak nempel. Ya, oh gitu. Gak nempel. Aku boleh coba Pak? Aku boleh coba? Kalau yang itu yang gampar saya mental 2 meter. Ada juga komedi alternatif. Adalah sebuah istilah yang diciptakan di tahun 1980-an. Artinya adalah sebuah penyampaian komedi atau humor yang menyimpang dari penyampaian komedi atau humor yang ada pada era tertentu. Contohnya, ya, di Jim Carrey di Ace Ventura ini. Next, ada komedi properti. Komedi properti sesuai dengan namanya, properti adalah jenis humor atau komedi yang banyak mengandalkan properti dalam menampilkan kelucuan dari penampilan seorang komedian. Sri Mulat juga pernah ada. Sri Mulat juga. Satu misal umpamanya, Pak silakan duduk Pak. Tamunya mau duduk, kursinya ditarik, jatuh. Kalau aku nggak perlu ditarik Pak kursinya Pak. Roboh. Nah, selanjutnya ada komedi karakter. Ini adalah jenis humor atau komedi yang didasari dari kepintaran seorang komedian dalam menciptakan sebuah karakter bertingkah pola lucu atau juga menirukan karakter lucu seseorang. Ciri utama dari komedi karakter adalah keunikan ekspresi seseorang, ya, seorang komedian dalam menampilkan emosi, tingkah laku atau mimik muka yang menggelikan. Contohnya Sacha Baron nih, ya. Sacha Baron Cohen di film Borat tuh. Ya, nah ini. Tunggu, ada satu lagi yang kurang. Apa? Komedi kepepet namanya. Apa itu? Ini biasanya kejadiannya banyak di Indonesia. Pemain band udah nggak laku jadi komedian. Itu nunjuknya ke sono lagi. Sini Pak, sini. Gak sono. Kalau kita enggak, kita bukan kepepet. Apa? Wah, ntar kalau ngatain dia nggak jadi bintang tamu lagi. Enggak, sebetulnya kan bukan masalah kepepet. Komedi kengepet lah kita. Enggak, karena duitnya lebih Komedi gede. nyari duit gitu. Duitnya lebih gede di sini aja. Itu bedanya ya. Oke. Lo pure stand up komedi ya? Enggak, gua 2. Jadi yang satu stand up komedi, yang satu komedi improvisasi, improv komedi. Apa itu bedanya? Improv komedi itu impromptu, jadi kita naik ke atas panggung, terus kita main 2 jam, minta ke penonton, oke situasinya apa? Penonton bilang kamu jadi dokter jadi ini. Oh nggak pakai bahan berarti ya? Nggak pakai bahan. Nanti satu orang naik, misalnya gue lagi monolog nih, ceritanya gue jadi suster, tiba-tiba ada satu orang naik, pas dia naik dia nggak tahu jadi apa, tiba-tiba gue bilang, Pak dokter kemana aja? Oh dia harus lo jadi dokter. Nah itu namanya harus improv. Atau ada itu yang long term, ada yang short term itu kayak Whose Line Is It Anyway. Ya itu baru gua mau ngomong ya. Nah kayak gitu, kita juga main itu. Kalau Mas Eko kebanyakan semuanya tadi yang ada di situ jenis komedi dijadiin satu ya? Jadiin satu. Slapsticknya ada. Ada semuanya. Properti ada. Ada properti juga. Improv verbal juga ada. Nah, komplit di situ. Dan penonton tuh harus ketawa ya. Kalau komedian tuh penonton harus ketawa. Harus ketawa. Kalau nggak ketawa, Gagal. pelakunya kita mau pulang lewat pintu belakang. Ya, tadi itu ya. Yang tadi itu. Ya, apapun profesinya pasti pernah mengalami sebuah tekanan pada saat melakukan profesi tersebut. Pernah nggak, baik Mas Eko, DJ maupun Mo Sidik? Tekanan apa yang terberat yang pernah dialami? Jadi kalau stand up comedy itu kan itu seninya sebenarnya bukan seni panggung aja, tapi seni menulis. Oke, iya Gitu. Jadi kita harus nulis dulu, kita tes, baru kita ini di panggung. Jadi kita punya namanya 20 second, first 20 second. Jadi 20 detik pertama ketawa udah harus dapat. Oke. Kalau nggak biasanya kesananya selesai. Berat ya. Nah itu yang keringat segede-gede biji jagung itu yang di sini. Jadi tekanannya pada saat Tekanannya begitu di ya? atas panggung. Terus udah gitu tekanannya ada di, kalau kita kan bergantian naik panggungnya. Tekanannya kalau kita jadi headliners, jadi yang terakhir tuh biasanya dianggapnya yang paling bagus headliners. Bebannya jadi. Tiba-tiba 3 orang pembuka kita ketawanya lebih kenceng. Mampus. Itu pengen pulang aja rasanya kayak gitu. Pasti energi penonton pasti udah habis. Iya. tuh. Udah habis ketawanya udah ini. Memang gitu. tertawa itu sebetulnya setiap manusia tuh memerlukan tertawa. Tertawa sebelum tertawa itu dilarang semuanya warkop ya. Betul. Ya karena memang semua orang tuh butuhkan tertawa biar melepaskan stres dan juga biar apa ya? Biar happy gitu loh. Tapi jangan salah, tertawa pun ada jenis-jenisnya. Oh iya. Apa aja? Ada macam-macam tertawa. Ada fakta-fakta tertawa nih. Silakan, Silakan. Hesti.
Bye. Ayo mau ngomongin ketawa. Oh iya. iya. Ulang. Ya, silakan. Ketawa semuanya coba. Coba semuanya tertawa. Ternyata memang tertawa itu banyak manfaatnya. Nah, anak-anak ternyata lebih banyak tertawa daripada orang dewasa. Anak-anak tertawa 400 kali dalam sehari, sedangkan orang dewasa itu hanya sekitar 15 kali. Lelucon membantu anak-anak mengenal berbagai hal seperti hubungan sebab akibat, pembedarahan kata, dan juga etika sosial dan juga lain-lain. Berikutnya, menyembuhkan sakit. Tadi mengemukakan bahwa pasien penderita sakit kronis mengalami penurunan 55% dalam persepsi rasa sakit setelah 8 mingguan terapi tawa. Nah, terapi tawa tersebut suatu hari nanti bisa menjadi cara yang sangat berguna untuk bisa mengobati sakit kronis tanpa harus dapat hal negatif dari obat. Jadi melalui terapi tawa. Itu dia beberapa informasinya. Terima kasih, Esti. Balik lagi ke Mo Sidik dan juga Mas Eko. Ya. Pasti membuat orang tertawa sulit loh, itu suatu hal yang sulit. Emang iya. Itu makanya kadang-kadang kalau kita melawak itu kalau nggak diketawain begitu, waduh keringet kita itu bener sejagung-jagung. Itu kalau membuat orang tertawa, tapi gimana kalau membuat orang lucu? Karena si Mo juga punya workshop ya Mo ya? Ya. Bagaimana menjadi lucu, bisa lo jelasin dikit? Jadi kalau setelah dipelajari nih, Ya. rupanya jadi lucu itu eksak banget. Eksak. Eksak. Ilmu pasti. Iya, itu di dunia ada yang untuk ngebahas stand up komedi aja itu ada 348 buku. Di Indonesia, sejak ada stand up komedi, buku yang mengajarkan komedi itu udah puluhan sekarang. Sejak stand up komedi naik ya? Iya, jadi Coba, prosesnya. Kalau di ilmu yang dipelajari itu untuk tips menjadi lucu itu seperti apa, Mo? Misalnya ada sebuah kalimat, sebuah kalimatnya, kalimatnya itu kita harus bagi dua dulu. Yang ini namanya premis, yang ini namanya punchline. Gitu. Premis itu yang nggak lucunya, punchline itu yang lucunya. Gitu. Gongnya gitu. Nah itu aja sebenarnya. Kita di radio kan juga diajarinnya kayak gitu. Nah sebenarnya itu aja yang diasah terus. Terus nanti ada lagi belajar diagram. Jadi kayak misalnya itu kejadian yang saya cerita tadi itu nyata semuanya. Ketika saya melakukan perjalanan dari titik A sampai titik B ada peristiwa, saya tulis semuanya, dicari Ceritain. lucunya mana. Oke. Gitu. Ya, Itu ya. eksak semuanya diulang, ditulis, dicobain. Kalau di stand up comedy itu ada open mic namanya, kita ada panggung, ada penontonnya, kita cobain, oh nggak lucu, coret, lucu, coret, ada di tesnya trim. ya? Nanti kita dapat materi solid sekitar 10 menit. Berarti kalau pengalamannya flat-flat aja tuh susah ya? Nggak bisa. Susah ya? Itu pun kalau kita udah 2 tahun misalnya stand up, terus tiba-tiba cuti nih, sekolah gitu, 3 bulan. Nanti pas kita mulai lagi itu kayak waktu awal. Hilang ya berarti. Perawan lagi lah gitu. Tapi ini bener, Ini contohnya saya adalah pemain serius. Ya. Awalnya itu pemain serius, saya bukan pelawak. Tuh, tapi karena sering main dengan teman-teman pelawak, akhirnya saya bisa belajar itu, bisa melucu. Tapi pernah waktu itu saya syuting serius terus. Tahu kan? Ya. Kalau di salah satu TV itu syuting serius terus. Lama saya nggak melawak itu. Itu ke bawah. Betul. Ke bawah juga seperti Mo ini. Iya, saya nggak lucu. Gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Ya, terima kasih Mas Eko. Ya, dan juga Dek Mo ya. Sudah mau berbagi di sini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Untuk orang-orang yang pengen jadi lucu ya. Ya. Yang pengen berkarir di dunia komedi. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang, sekali lagi ketika Iya. tawarkop. Ya. Bener. Yang pasti satu hal yang pernah saya pelajari bahwa menjadi seorang komedian itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Mulia. Iya. Sangat-sangat mulia. Karena menghibur. Menghibur apapun keadaan lo di rumah, bagaimana suasana hati lo ketika lo di atas panggung, lo harus menghibur orang dan harus membuat mereka senang dan happy. Ya, terima kasih sekali lagi buat Mas Eko DJ dan juga Dek Mo ya. Setelah ini kita kedatangan wanita cantik ya yang akan membahas mengenai pendidikan. Ya, jangan mana, tetap di Tonight Show. Aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku